Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam dan ruang lingkup. Saya Abiah Faira Putri, NPM 1801011001, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Baik, tidak lama, langsung saja kita masuk ke pengertian pembelajaran SKI. Pembelajaran dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia merupakan proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi pembelajaran itu adalah proses interaksi yang terjadi antara guru dan siswa dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk mendorong siswa kepada perubahan tingkah laku dan pendewasaan diri. Yang kedua, pengertian SKI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sejarah Islam adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan agama Islam. Jadi, pembelajaran SKI adalah usaha sadar yang dilakukan guru untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam peradaban Islam, beserta tokoh-tokohnya dengan tujuan untuk memotivasi siswa ke arah perubahan tingkah laku yang mulia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup SKI. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup tentang dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah ini ditandai dengan perjuangan Nabi Muhammad sebelum masa kerasulan dan saat masa kerasulan dalam penyampaian dakwah Islam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di kota Mekah, hingga peristiwa hijrahnya beliau bersama kaum muslimin ke kota Madinah. Yang kedua, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat. Ruang lingkup tentang masa kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ditandai dengan pengangkatan 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Khalifah Rasulillah untuk memimpin umat Islam. Yang ketiga, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan. Ruang lingkup tentang perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan merupakan masa permulaan Islam yang ditandai dengan lahirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad, dinasti Bani Umayyah II di Andalusia, sampai hancurnya dinasti Bani Abbasiyah IV yang sering disebut sebagai masa disintegrasi. Yang selanjutnya, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran. Ruang lingkup tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan atau kemunduran dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran yang ditandai dengan hancurnya kerajaan Islam oleh serangan bangsa Mongol dan lahirnya dinasti Ilkhan. Yang kedua, fase 3, kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan kerajaan Utsmani Safani di Persia dan kerajaan Mughal di India sampai zaman kemunduran 3 kerajaan ini. Yang selanjutnya, perkembangan Islam pada abad modern atau kebangkitan. Ruang lingkup tentang perkembangan Islam pada abad modern atau zaman kebangkitan ditandai dengan lahirnya para tokoh pembaharu Islam dengan segala macam bentuk, pemikiran dan kontribusinya terhadap perkembangan Islam.
Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Ruang lingkup tentang perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan proses masuknya Islam di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, lahirnya ulama-ulama Indonesia, peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam, dan sejarah berdirinya organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.